Ini Mas Surya kok berani-beraninya mau menceritakan kisah yang benar-benar sensitif nih. Kenapa kok berani? Ya gini Mang, yang pertama itu biar orang itu nggak ngikuti jejak saya. Dan suara itu wah luar biasa, bikin saya pengen dobrak pintu aja. Ya besar, dia di atas posisinya. Kan jarak itu lubang kunci ya. Itu ngarahnya kan tetap ke atas ya, datar, nggak bisa lihat di bawah. Jadi cuma kelihatan sosoknya, mbak sekalinya nggak kelihatan. Masih tetap kaya sampai hari ini? Masih kaya dia, masih kaya. Awalnya hanya sekedar ingin tahu tentang fenomena pesugihan Gunung Kemukus, lalu bersedia menjadi pasangan untuk melakukan tirakat di makam Pangeran Samudro. Ritual pesugihan bersama pasangan pun dengan berbekal uang hasil patungan dilakukan. Diawali dengan mandi di Sendang Ontrowulan, lalu berdoa di makam keramat, hingga akhirnya ritual di dalam kamar. Namun ternyata sosok genderuwo tak mau ketinggalan. Betapa mengesalkan. Kejadian pahit ini harus dilalui oleh Mas Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Malam Mencekam. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Serta dilimpahkan rezekinya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan malam hari ini Mang Aidan tim berada di Wonogiri di Jawa Tengah ya. Jadi hari ini ada seorang narsum yang akan berkisah kepada kita tentang kisah nyatanya menjadi pasangan pesugihan ya, iya, untuk melakukan ritual di Gunung Kemukus. Iya. Nah, ini kisahnya seru sekali nih. Nah, di depan kita ada namanya Mas Surya. Apa kabar Mas Surya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Benar sehat. Ini Mas Surya kok berani-beraninya mau menceritakan kisah yang benar-benar sensitif nih. Kenapa kok berani? Ya gini Mang, yang pertama itu biar orang itu nggak ngikuti jejak saya. Sebagai contoh gitu ya? Ya. Oke, baik. Ya bisa dikatakan tumbal. Jadi tumbal. Nanti kita lanjut untuk cerita yang ke belakangnya nanti ya. Oke. Dan sebelum mulai seperti biasa ini ada oleh-oleh dari Malam Mencekam dan Bandar Baju. Oh iya. Jadi Bandar Baju yang memproduksi t-shirt nih. Ini untuk Mas Surya. Oh Nanti iya. dipakai ya. Oh terima kasih ini. Suka nggak nih? Suka, alhamdulillah suka. Warna hitam paling suka. Jadi Bandar Baju sedang mempunyai program open reseller. Jadi untuk sobat-sobat yang ada di seluruh Nusantara, silakan menjadi open reseller dari Bandar Baju. Bandar Baju itu produksi atau pabriknya ada di Kota Bandung. Ini memproduksi t-shirt, kemeja dan jaket ya. Kualitasnya luar biasa lah, bagus. Ini bagus juga. Enak dipakai ya. Jadi segera bergabung dengan Bandar Baju untuk menjadi reseller. Oke. Alamatnya ada di sini ya, dan kontak Bandar Bajunya. Silakan iya. kalau berminat hubungi. Silakan dititipin dulu Mas Surya. Oke. Nanti pulangnya juga ada hadiah yang lainnya ya. Iya, terima kasih. Sobat, kisah ini terjadi di tahun 2020. Iya. Waktu itu kata Mas Surya masih dalam keadaan COVID. Iya. Tapi di Kemukus tetap rame ya. Masih rame waktu itu, masih rame. Tetap Mungkin rame. malah tambah rame. Padahal dalam keadaan COVID ya. COVID iya. Mas Surya aktivitas apa? Kalau dulu waktu itu aktivitas saya masih ojek ya. Sekarang? Kalau sekarang saya alhamdulillah udah kerja di salah satu jasa keuangan. Katanya punya YouTube juga nih. Ya, punya. Apa nama YouTube-nya? Yona Musik ya. Dulu musik. Dulu musik. Yona Musik. Yona Musik ya. Ini iya. musik tapi pindah jadi horor. Iya. Dari situlah kejadian ini bermula ya. Nah, bermula dari situ semuanya. Waktu pas upload tentang Kemukus. Iya. Soalnya saya sudah lihat juga nih YouTube-nya. Oh iya iya. Baik, kita akan dengarkan sama-sama, nonton bersama kisah dari Mas Surya. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Mas Surya.
Oh ya, gini Mang, pertama itu saya tertarik dengan Kemukus itu. Saya emang punya channel YouTube ya, Yona Musik. Dulu emang saya suka musik. Berhubung corona, akhirnya musik nggak laku, saya pindah ke misteri atau horor, tempat-tempat ritual gitulah. Dari sekian banyak tempat ritual, saya paling tertarik dengan namanya Gunung Kemukus. Dari jauh dari Wonogiri, akhirnya saya melakukan penelusuran ke sononya. Pas Jumat Pon. Sendiri, saya ke mana-mana sendiri Mas. Mang itu ya. Habis itu saya live di Kemukus itu pas. Alhamdulillah situ ramai banget itu, di situ banyak itu kubu-kubu malam, penjual obat-obat, pokoknya ramai, pengamen juga ramai. Situasinya di sana itu memang kayak kubu-kubu malam itu pengen gimana dapat pasangan lah, dia menjebak itulah. Karena di sana itu terkenal dengan ritual berpasangan itu ya, paling di sana itu. Ya itu mungkin campur dengan calo segala macamnya banyak Mang di sana itu. Jadi harus hati-hati. Padahal yang benar itu menurut cerita itu yang benar pasangan asli dari sini atau bawa sepakat dari rumah atau ketemuan lah, nggak dari sono itunya. Bawa dari luar pasangan. Nah dari luar itu ya. Jadi sudah janji dari luar. Jadi yang lakukan pesugihan di sana itu kan nggak cuma laki-laki, perempuan juga banyak, janda juga banyak. Jadi sesama pelaku bisa saling ketemu gitu di sana. Jadi Ya. banyak tempat karaoke di sana. Banyak warung-warung remang-remang banyak di sana Mang itu. Hingar-bingar ya. Oh iya, pokoknya cewek-cewek bayenol banyak di sana itu. Tinggal pilih. Tapi yang tepat kan emang yang sama-sama pelakunya. Kalau mereka datang ke sana cuman untuk hiburan aja bisa. Bisa kita kamuflase, kita pura-pura cari pesugihan atau gimana bisa. Si cewek-cewek ini kalau tahu kita nggak melakukan pesugihan mau juga. Mau juga dia emang cari duit di sananya. Asal dibayar ya. Terus kita lanjut cerita. Habis kita ngevlog, langsung tak upload seperti biasa di YouTube ya, channelnya Yona Musik ya. Nah, di tahun 2020 bulan Juni video tak upload. Ada salah satu komentar itu, dia itu cewek namanya Sekar. Kalau dilihat dari namanya dia jelas itu cewek, Sekar. Oke, saya tanggapin. Dia pengen tahu, pengen melakukan pesugihan Gunung Kemukus. Bahkan dia pertama nggak saya balas, tapi dia komentar terus di video-video selanjutnya. Habis itu setelah tak kasih nomor telepon, dia langsung WA saya. Habis itu ngobrol. Nah, apa benar ini Mas Surya? Oh ya benar, saya yang punya channel YouTube. Habis itu dia chatting, Mas saya itu pengen melakukan pesugihan Gunung Kemukus. Ya, kok pengen ngelakuin emang ada apa Mbak? Itu kayaknya enggak, gimana ya? Enggak pas itu, di sana banyak calo Mbak gitu. Saya bilang gitu dong. Nah, gimana Mas, saya itu posisi sekarang itu sudah kebelit utang. Suami penipu, saya udah dicerai. Utangnya waktu itu kisaran 500 jutaan. Untuk seorang perempuan juga pusing. Padahal dia bekerja sebagai... Setelah dia pusing cerita bahkan sampai nangis juga. Masalahnya anaknya yang satu itu terlantar. Dia punya anak satu tapi ditinggalin. Dia kan posisinya itu lari sembunyi ke Surabaya. Jadi asli Tuban tapi sembunyi di Surabaya karena banyaknya hutang. Habis itu setelahnya waktu ngobrol-ngobrol. Gini Mbak, saya ya cuma tahu, sekedar tahu Mbak, keseluruhannya belum tahu. Kalau masalah berpasangan itu emang benar Mbak, saya bilang itu. Kemukus itu memang banyak calo Mang. Akhirnya Mbak Sekar kan ketakutan dia. Lah terus gimana ini Bang Surya, Mas Surya gitu ya.
ya gimana ya, saya juga bingung. Akhirnya ya sempat video call, saya lihat itu dia orangnya cantik juga, saya juga akhirnya tertarik juga. Aduh gimana ya, apa gini aja ya, kalau takut ketipu kena calo, kalau tak antar gimana nantinya? Oh ya nggak masalah Mang Surya. Terus caranya gimana? Saya dari posisi dari Surabaya, padahal saya di Wonogiri. Kalau saya jemput ke Surabaya kan nggak mungkin dah. Akhirnya saya ambil titik temunya. Gini aja Mbak Sekar ya. Jenengan kalau naik bis ke Surabaya menuju Solo itu kan bisa cepet ya. Saya naik motor dari Wonogiri ke Solo Terminal Tirtonadi titik temunya. Setelah itu di waktu itu kita tentukan pas Jumat Pon, malam yang paling sakral ya di sananya. Dia berangkat kisaran jam 10, perjalanan mungkin 6 jam perkiraan. Saya berangkat kisaran jam 1. Ketemu di Terminal Solo Tirtonadi ya. Nah, di situ akhirnya kan udah video call, saya udah hafal. Dia emang cantik ya, jadi hafal. Setelah ketemu ngobrol-ngobrol langsung, biar kita nggak rame, semakin malam kan bukan semakin sepi kalau ke Mukus Bang, itu semakin rame. Akhirnya kita sambil ngobrol jalan-jalan naik motor itu ya. Habis itu sampai ke Mukus Bang, kita seperti biasa beli tiket di sana. Kalau nggak salah waktu itu 5.000 tiketnya. Waktu ke situ istri tahu nggak? Waktu Ke itu Kemukus. nggak tahu, tapi tahunya cari konten. Oh iya. Cari konten. Itu siang. Malam. Sampai sana malam. Kisaran maghrib ya. Waktu itu mampir di warung kopi di situ kan. Saya tanya kebenarannya. Biar tahulah sejarahnya apa benar di situ harus berhubungan. Habis itu ya ngobrol-ngobrol. Bu, kalau di sini itu apa benar kita itu harus berhubungan? Iya benar harus berhubungan. Pas banget itu. Mbak Sekari semakin bersemangat. Ayo. Kita beli kembang. Gini Bang, waktu itu kan untuk biaya ritual sesajinya segala macamnya itu diperkirakan hampir 400.000 ya. Untuk saya seorang tukang ojek, YouTuber pemula, dia kliennya sepi, ya akhirnya patungan juga. Dia kebagian, kalau 500 dia kebagian 150, saya sebagai laki masa minta sama kan nggak mungkin ya. Saya ya 350. Waktu itu niatnya Mas Surya memang mau ikut pesugihan atau cuma nganter aja? Saya itu emang niat ya, awalnya. Juga niat. Ingin pesugihan juga? Waktu itu kan cuma tukang ojek, pendapatan berapa sehari sekarang? Waktu itu. Jadi sekalian ya? Sekalian, nyemplung sekalian. Saya beli kembang, kalau nggak salah harganya waktu itu 40.000. Jadi ada 3 kembang. 2 kembang untuk mandi di Sendang Ontrowulan. 2 kembang lagi untuk di Punden Ontrowulan. 2 kembang lagi untuk kembang di makam Pangeran Samudranya. Lucunya juga itu di waktu di kembang, penjual kembang itu kok ada juga yang jual obat kuat itu. Jadi semakin tambah itu si Mbak Sekarnya semakin malah menggebu-gebu dia. Iya, mungkin nafsu atau gimana saya nggak tahu perasaan dia. Yang penting saya emang ikut lah, biar kalau kita pengen sukses gara-gara cari pesugihan ya emang takdirnya udah gitulah. Setelah beli kembang langsung menuju ke Sendang Ontrowulannya. Waktu itu rame Bang, kan Jumat Pon ya. Jadi rame uyel-uyelan di situ. Mandinya kalau cewek, kalau cowok. Setelah itu kan lokasinya Sendang itu jepit gitu ya. Kalau saya ya nggak mau lah itu Mbak itu dilihat sama orang. Dia mandi itu saya tutupin sama jarik gitu. Udah selesai saya tutupin pakai jariknya gitu. Giliran saya, kalau saya kan laki mungkin pakai celana pendek gitu nggak masalah. Di situ juga ada mantranya Bang, bukan sembarangan kita mandi jebar-jebur, enggak. Ada
Mantranya juga Mang itu ada katanya apa ya? Ya kuncen lah mungkin lah, kuncen di sendangnya itu. Dikasih dari kuncen mantra. Iya, ada kayak kertas kecil gitu ya. Nanti kalau nggak hafal ya dituntun sama kuncennya juga. Itu selesai, kita kasih jasa sama kuncen, kita lanjut ke pundennya Ontrowulan ya. Yang di situ kan emang tempat doanya dulu Ontrowulan kalau mau berhubungan sama Pangeran Samudro. Modelnya kalau di dalam punden Ontrowulan itu ternyata bukan makam di dalam itu. Ternyata kayak tempat doanya apa itu Ibu Ontrowulan waktu bertemunya. Ya di situ itu doa kayak itu nanti tangan dikasih di atas itu. Ya niat saya ya pengen kaya rezeki lancar biar ini Mbak Sekar jadi istri saya. Mbak Sekar juga sama. Itu doa. Dari doa itu kita udah tangan udah nggak lepas. Namanya berpasangan ya kan nggak lepas ya. Udah mulai bergetar-bergetar. Mungkin ada apa? Mungkin ada yang ngikutin saya juga kurang tahu. Jadi bergetar maksudnya udah kepengen Iya, gituan. iya. Ya udah mulai pengen, udah mulai ngerasa. Nafsunya sudah besar ya. Iya, udah besar. Udah selesai doa, kita keluar kasih infak. Itu kan ada infak di luar itu. Kasih seikhlasnya, kita jalan ke atas. Di situ rame, emang benar-benar rame. Ada juga kalau saya kan memang udah berpasangan, itu masih ada yang ganggu, tukar pasangan gimana. Saya juga kadang bikin marah juga itu waktu itu. Masa tukar pasangan, padahal saya nggak tahu pasangan dia siapa. Dia ngikut di belakang saya. Mas mau ya Pangeran Samudra ya. Mas berpasangan. Ayo kita tukaran, emang aturannya gitu. Saya nggak begitu peduli Mas waktu itu nggak begitu peduli Mang waktu itu. Saya jalan aja. Lagian Mbak Sekarnya udah yakin berpasangan sama saya gitu ya. Jalan ke atas itu jalannya jauh, kisaran dari Sendang Ontrowulan itu ke makam Pangeran Samudro itu perkiraan 15 menit lah. Terus aku jalan terus berpegangan, ya kayak kita orang pacaran aja. Bahan ke atas, habis itu nemuin kuncen. Itu juga ada kuncennya. Waktu itu ya minta doa lah, niatnya apa. Kalau Mbak Sekar itu memang niatnya pengen lepas dari keterpurukan, nggak punya hutang. Rezekinya lancar, usahanya lancar. Saya juga sama waktu itu ya pengen rezekinya lancar. Habis itu diantar sama kuncen, keperluannya apa, tujuannya apa, udah disampaikan sama kuncen. Habis itu doa di makamnya Pangeran Samudra kan besar, itu rame banget di situ itu, terus campur aduk di situ itu. Jadi memang calo-calo itu berkeliaran di sekitar makam di bawah itu banyak banget. Si calo ini menawarkan cewek atau menawarkan pasangan? Menawarkan ritual itu macam-macam Mang. Di sana itu ada yang ketarik itu sampai 2 juta, 3 juta untuk biaya pasangan, untuk biaya sesaji itu banyak banget. Kan sesajinya benernya cuma kita beli kembang, ada katanya untuk beli kambing, untuk beli ayam. Gitu. Padahal nggak perlu ya? Nggak perlu itu. Itu saya tahu dari kuncen terakhir di makamnya Pangeran Samudronya itu. Di situ doa di makam Pangeran Samudro. Di situ kita ya seperti biasa doa lah, doa. Itu amalannya juga dikasih sama kuncen. Tujuannya doa untuk siapa? Untuk Ibu Ontrowulan sama Pangeran Samudronya. Setelah doa kita turun, kita pesen kamar. Di sana itu pesen kamarnya panggung. Jadi kalau kita di dalam itu mungkin bunyinya udah nggak karuan. Jadi harus kita hati-hati, jangan main pantul aja, nanti bisa jebol nanti. Kita udah masuk ke dalam ya. Bukan tembok ya? Asbes sama
Ya asbes. Jadi bisa ngintip orang. Bisa, dari lubang kunci bisa. Kita masuk ke kamar waktu itu 100.000. Kalau sekarang mungkin udah 200.000 mungkin. Mbak Sekar emang kan capek dia. Namanya cewek sama cowok kan beda ya. Dia capek, tidur. Itu di kamar itu kalau nggak salah kisaran jam 8-9 ya. Saya kan belum ngantuk. Saya emang suka jalan-jalan yang malam-malam itu memang suka. Lagian penasaran dengan suasananya di sekitar makam Pangeran Samudronya itu ya. Kalau dulu itu katanya sih itu banyak yang berhubungan di bawah pohon-pohon dalam posisi nggak lazim. Liar gitu ya. Liar, bener-bener liar waktu itu ya. Akhirnya tak tinggalin. Ya dek, kamu di sini aja, saya tak cari kopi dulu apa cari obat kuat lah biar nantinya kita semakin mantep lah. Iya, iya, biar nggak kecewa lah gitu emang. Masa baru kenal udah bikin kecewa itu yang akhirnya saya udah jalan-jalan, emang ramai banget di situ Mas. Itu untuk beli obat kuat itu kalau nggak salah cuma 5.000 loh, herbal itu bagus itu. Saya keluar udah jalan-jalan kisaran 2 jam, kondisi sana emang rame. Semakin lama malah semakin rame, bukan sepi, semakin rame emang itu di sana Mang. 24 jam ya. Lebih. Jadi jam 1-2 masih rame, bahkan di bawah pohon-pohon beringin itu masih ada waktu itu. Kalau sekarang udah nggak ada. Dulu itu masih ada yang di bawah pohon itu berdua, tapi kan kita nggak mungkin mendekat ya. Masalah itu kan ya takutnya lagi hubungan atau gimana malah nggak karuan nantinya. Saya lihat banyak orang itu berdua di semak-semak, saya keingat yang di kamar. Saya buru-buru langsung ya. Saya langsung masuk kamar. Baru saya masuk udah katanya yuk makasih maksudnya puas banget lah. Kan saya itu nggak ngelakuin. Di situ saya jadi bingung. Saya bingung, benar-benar pada waktu itu saya bingung. Saya ya sempat ngelamun lah waktu itu. Apa mungkin itu harusnya gitu, harus ada sosok yang sama Mbak Sekar, pasangan saya. Saya benar-benar waktu itu dia udah nggak berpacaran. Jadi semakin yakin pasti ada yang masuk. Itu udah curiga ke makhluk goib. Iya, udah jelas curiga. Masalahnya saya yang datang. Menyerupai itu. Jadi saya gitu udah mulai kacau. Habis itu ya tidur sebentar lah. Mungkin capek dia. Udah capek, benar-benar capek. Udah tidur. Saya pengen ya nanti deh kita lanjut ya. Kalau pulang kita lanjut lagi. Ya saya kebagian kisaran jam 2-3 waktu itu. Jam 2-3 udah kebagian lagi. Sambil jalan ngobrol-ngobrol untuk kan harus 7 kali di sana. 35 hari sekali, jadi tiap malam Jumat Pon. Setiap sudah 35 hari 1 kali. 1 kali. Ya. Gitu terus sampai 7. Terus ya. Ya kita harus ngikutin, saya emang ngikutin itu Mbak Sekarnya. Saya juga yakin emang harus Jumat Pon. Dan harus berpasangan. Ya emang waktu itu ya kecewa lah. Siapa yang tidur di waktu itu ya. Jadi si Mbak Sekar ini belum tahu ya? Nggak tahu, saya Nggak emang diceritakan. Dia nggak tahu. Dia cuma bilang pokoknya puas banget waktu itu, puas banget ya. Dia sempat bilang, emang beli obat kuat di mana? Ya di luar kan banyak. Oh itu yang di dekat pintu masuk makam itu ya Mas. Dia bilang, saya iyakan aja lah. Ya setelah itu kan saya kebagian jam 2 ya. Jam 2, setelah itu tidur sebentar, jam 4 saya pulang. Terus untuk keduanya kan 7 kali dah harusnya. Itu memang 7 kali benerin. Itu kita janjian lagi untuk 35 hari ke depan. Jumat Pon juga. Seperti biasa, nanti kita ketemuannya di Terminal Tirtonadi.
Untuk yang kedua itu emang ongkosnya memang benar-benar diperhitungkan. Udah nipis, saya seorang tukang ojek, dia di jasa. Ya utangnya banyak, mungkin duitnya nggak punya. Dari yang kedua itu dari mana? Dari Surabaya itu bawa bekal. Saya kirimin duit untuk beli apa beras sama lele kalau nggak salah ya. Buat bekal karena di sono itu mahal. Nah, itu masakan ya. Habis itu untuk langsung kita ke ritual keduanya ya. Jumat Pon juga, janjiannya juga sama di Terminal Tirtonadi. Untuk masalah habis itu seperti biasa jalan ya, ritualnya sama. Kita beli kembang, mandi, ke Punden, Ontrowulan, habis itu ke makam Pangeran Samudra. Ini momen ini yang paling saya tunggu. Saya dendam sama sosoknya itu ya. Sosoknya siapa yang waktu itu di sama Mbak Sekar di jam pas waktu saya nggak ada. Itu yang saya tunggu ya. Yang kedua, saya pesen kamar yang sama. Yang sengaja saya pesen biar kalau sosoknya emang ada di tempat situ biar dia nggak pindah. Kita masuk kamar dulu ya, Mang. Masuk kamar. Saya pamitan keluar seperti biasa, pengen jalan-jalan ya. Mbak Sekarnya tanya, mau kemana Mas? No. Ya saya mau cari obat kuat dulu sambil jalan-jalan ya. Itu saya nggak keluar, saya sengaja ngintip. Ya disitulah udah mulai sosoknya udah mulai kelihatan. Dan disitulah saya mulai sakit. Ya lihat sosoknya itu. Kan itu ada lubang kunci ya. Ada lubang kunci. Saya sengaja lihat di lubang kunci itu ya, kita lihat. Kamarnya gelap terang. Remang-remang. Jadi masih kelihatan. Lampu 5 watt kalau nggak salah. Nah, saya lihat itu ada sosok hitam itu ya. Wujudnya hitam, besar ya. Kayak King Kong mungkin ya. Dan suara itu wah luar biasa. Bikin saya pengen dobrak pintu aja. Ya besar, dia di atas posisinya. Kan jarak itu lubang kunci ya, itu ngarahnya kan tetap ke atas ya, datar, nggak bisa lihat di bawah, jadi cuma kelihatan sosoknya, Mbak Sekarnya nggak kelihatan. Ya mungkin hampir 1 jam, masa orang berhubungan orang biasa 1 jam nggak mungkin ya. Lebih mungkin 2 jam, saya biasa 2 jam. Habis itu saya emang udah nggak betah, saya keluar sebentar, saya udah nggak betah, akhirnya saya dodong ya. Tapi ternyata pintu udah kebuka. Disitulah Mbak Sekarnya udah nggak pakai selep pun dia udah kayak mabuk mungkin dia. Ya di situ saya ya bingung juga, mau marah sama siapa? Yang dimarahin nggak ada, kan repot ya. Ya gimana Mang, saya juga bingung waktu itu ya. Pengen tahu, ternyata yang saya tahu dia malah hubungan sama sosok yang itu gendruwo lah, gitu aja lah ya. Ya akhirnya ya saya terimalah. Mungkin prosesnya emang begini. Untuk pelaku pesugihan di Kemukus mungkin prosesnya begini. Kayak nggak bisa ngomong bener ya. Udah sakit hancur lebur kayak. Cemburu ya. Iya hancur, gimana? Udah kita niatan dari rumah udah kayak gitu. Ternyata sosoknya nggak jelas. Lagian Mbak Sekar taunya saya. Itu taunya saya Mang. Dia nggak tahu itu sosok saya nggak bakalan ngomong. Kalau saya ngomong nanti ya ritual kita gagal no. Akhirnya saya pura-pura ya tidur lah di situ lah. Seperti biasa dia ngomong-ngomong ya. Ya terima kasih. Kuat ya. Oke kuat ya. Habis itu Mbak Sekarnya ngomong, Mas tadi ngomong apa? Katanya 3 kali udah berhasil. Saya padahal kan nggak ngomong, mungkin goibnya itu yang ngomong. Saya juga, aduh gimana? Padahal kan 7 kali harusnya. Saya semakin penasaran untuk yang ketiganya ya. Saya iyakan sajalah. Iya emang saya
Itu juga emang 3 kali bisa deh, bisa. Yakin Mas ini nanti 3 kali berhasil. Iya berhasil, 3 kali berhasil. Jangan kaya raya nanti ya. Nanti jangan lupa nanti kita nikah. Yes, pokoknya nikah ya nikah. Dia kan janda lah. Ya, tapi saya juga bingung nanti istri saya gimana. Lah nikahnya gimana, nikah siri? Akhirnya sepakat itulah. Akhirnya ya itu ya seperti biasa kita kebagian jam 2 lagi. Habis itu istirahat jam 3 seperti biasa, jam 4 pulang. Pulang seperti biasa, balik ke terminal Tirtonadi. Dia naik bis ya dada-dada lah seperti biasa ya. Dia ya sempat pelukan lah. Itu kita tunggu 3 Kak. Yang ketiganya Mas, saya tunggu itu biasa lah. Dalam pertemuan ritual 2 kali itu Setelah pulang, sama-sama pulang ya. belum ada kejadian-kejadian. Benernya dia usahanya udah mulai lancar. Udah mulai berubah. Iya, udah mulai lancar. Udah mulai lancar. Contohnya gini, dia kan dulu waktu itu cuma proses paling KTP KK. Sekarang sudah bisa itu sertifikat balik nama, terus ngurus KK hilang, terus ngurus cerai, nikah siri. Ordernya Jadi mulai banyak. mungkin saya nanti kalau nikah siri dia yang proses juga. Dia sempat ya bercanda gitu juga Mang, itu masalah ke jenjang kedepannya pernikahan nantinya waktu itu. Dia udah mulai lancar, dia kan semakin bernafsu juga akhirnya. Semakin bernafsu pengen ke situ. Waktu 3-5 hari itu kayak lama dia. Saya juga lama dendam sama itu. Lamanya dendam sama itu, si sosok itu hitam itu ya. Kita lanjut ketiga ya. Itu biasa ketemuan di terminal Tirtonadi Solo jam 4 ya. Saya itu jalan seperti biasa. Untuk yang ketiga kalinya ya emang lebih kusuk lagi dalam doanya. Waktu duduk di dekat makam ya, itu kayak ada di samping, kan saya emang berdekatan ya, emang nempel ya. Nah, itu kayak ada yang pengen nyingkirin kayak gitulah. Ngedorong, mungkin ini sosoknya ya. Berarti selama ini dia ngikut terus ya. Kemanapun dia mungkin mandi suci, dia mungkin yang mandiin atau gimana saya nggak tahu juga. Waktu itu ya dia ngikut terus ya. Habis itu doa, udah selesai doa kita balik ke kamar. Itu saya udah pasang strategi Mang itu yang waktu itu yang ketiga ya. Saya nggak mau kecolongan, saya nggak keluar itu waktu itu. Mbak Sekarnya, lah ngapain Mas nggak keluar? Biasanya beli obat kuat, saya udah beli. Saya sengaja beli dulu. Habis itu, ya itu jam 10-nya itu bagian saya. Biar itu sosoknya bagian jam berapa saya nggak tahu. Ya kita udah yes. Kalau diserahin kayaknya nggak pas ya. Kita langsung aja ya. Hubungan mungkin udah selesai, kita tidur. Kalau hubungan itu gini ya waktu itu ya saya sedikit anehnya gini. Itu bekas airnya itu kan campur. Mungkin kan di kasur itu di bawahnya udah disiapin tisu. Jadi di tisu itu campur punya saya sama dia mungkin. Habis itu dibungkus, dilipat, dikeringin, dibawa pulang, dikasih kain kapan itu. Ada bacaan khusus ya? Nggak ada bener. Nggak ada. Saya nggak tahu itu caranya tuh. Habis bekasnya itu, lah ngapain ini dibungkus itu? Ya, harusnya gini, katanya Mas Surya bilangnya suruh bungkus, padahal saya nggak bilang. Itu yang semakin aneh. Ya saya ngikut aja lah biar dibungkus ya. Nggak apa-apa dibungkus, bawa pulang ya nggak apa-apa ya. Ya itu setelah hubungan lah dibungkus, dia dikasih dompet, dimasukin.
biasanya saya tidur itu tengkurap. Dia itu biasanya kalau tidur meluk, tapi ini kok nggak kerasa ya, nggak kerasa meluk ya. Di situ Mas Surya tertidur. Tertidur, udah capek saya. Terus jam 3 lah, hubungan jam 3 lah. Dia itu, Mbak Sekar itu bangunin saya. Udah. Ya, kuat, terima kasih, kuat banget lah katakanlah, udah 2 kali. Ya ini bikin saya. Jadi dia datang lagi. Mungkin pas waktu saya tidur. Waktu asli dengan Mas Surya, dia nggak puas. Ya puas, sebenarnya puas. Puas dia, juga. Puas. Tapi ini lebih puas lagi. Iya, yang kedua katanya. Aduh. Ya setelah itu udah kita bawa itu yang itu kayak jimat ya, mungkin dijadikan jimat sama dia. Itu pulang ya, seperti biasa pulang. Aku pulang ke Wonogiri, dia pulang ke Surabaya. Saya itu kan sering chattingan ya, telepon segala macem. Yang anehnya lagi gini, Bang. Mungkin di suatu malam Jumat itu saya kan emang waktu itu sengaja pengen ke Surabaya lah waktu itu. Padahal saya nggak datang. Tapi terus yang datang itu siapa waktu itu pada malam Jumat itu? Apa mungkin itu ya sosoknya itu ya. Tetap saya iyakan. Ya, mau gimana lagi? Kan udah repot ya. Tetap saya iyakan. Dia katanya datang dia. Dia datang. Emang sebelumnya udah janji Mas Suryanya. Saya ya udah janji pengen sono. Tapi nggak kesampaian. Keduluan Kan dia. jauh gitu. Ya udah ya biarin lah. Terus berjalannya waktu ngobrol-ngobrol, dia emang udah lancar. Semua usahanya, klien-kliennya udah mulai banyak, udah mulai banyak lah. Emang kan dia tugasnya mungkin cari fotokopi atau berkas-berkas itu ya. Dia ke salah satu toko besar gitu ya. Itu ternyata waktu nyebrang jalan dia ketabrak sama motor ya. Kakinya patah waktu itu ya, video call sama saya, kakinya patah. Waktu itu yang ya alhamdulillah yang nabrak itu nggak tabrak lari, dia masih ngurus. Nah, ternyata dia seorang pengusaha yang nabrak. Dia udah diurusin semua biayanya, segala macamnya diurusin, bahkan sampai biaya anaknya sekolah semuanya diurusin sama dia. Sampai janjian sampai nikah. Ya itu semakin hancur. Di nikah, tapi dia masih pegang kesepakatan. Kan waktu perjanjian siapa yang sukses harus nafkahi yang nggak sukses. Jadi udah kesepakatan berdua. Kalau saya sukses ya saya mungkin udah tak nikahin, udah tak nafkahin. Semuanya udah. Dia dikasih usaha juga untuk pegang usahanya, tapi anehnya uangnya nggak berkah. Nggak berkahnya itu seperti apa, Mas? Gini Mang, masalah nggak berkahnya itu kan saya kadang suka main judi. Entah itu judi togel, entah itu judi kartu, judi sabung ayam, itu sering. Saya main kayak gitu sering. Ya nggak pernah menang itu. Uang itu istri nggak tahu. Istri dikasih? Nggak tak kasih, habis semua Mang. Habis semua itu. Jadi justru saya itu nggak semakin gimana ya, nggak semakin berhenti lah, nggak kapok, malah tambah menjadi. Setelah ritual itu Iya. selesai semua dan si Mbak Sekar itu Iya, sukses. sudah sukses ya, sudah kaya sampai sekarang. Iya. Itu ada efek nggak ke Mas Surya? Maksudnya gangguan goib, diikuti goib, ada nggak? Kalau masalah itu nggak ada. Aman ya? Tapi si sosok itu Mbak Sekarnya itu masih yang menyerupai saya masih hadir terus. Selalu? Iya, kan masih kontekan. Sampai punya anak masih kontekan. Oh, masih kontekan sampai sekarang? Sampai sekarang masih kontekan, baru saja dia WA biasa, gitu maksudnya? Setelah dari situ kan saya juga nyadar lah, mungkin ini tindakan yang salah buat saya. Tindakan yang salah, yang pertama salahnya
ya pengen cari kekayaan yang nggak wajar, pengennya instan. Lagian hubungan kayak gitu kan udah nggak pas lah. Akhirnya saya ya ke tempat Kiai Haji lah. Itu ke tempat Kiai Haji terdekat mang itu waktu itu ya saya ya diceramain, dikhotbahi, ya saya emang salah mau ngapain lagi. Ya emang saya kembali ke jalurnya lah, ke jalan yang benar sesuai agama saya, keyakinan saya. Kira-kira dari kisah ini ada nggak yang mau disampaikan untuk penonton? Barangkali jadi tergiur untuk melakukan pesugihan ke Kemukus ya. Iya. Ada nggak Mas Surya? Ada sedikit ya. Jadi yang pertama buat para subscriber ataupun gimana ya, penonton dari Malam Mencekam ya. Itu kisah saya ini biar menjadikan pembelajaran lah. Apalagi kayak pesugihan Gunung Kemukus itu sudah melanggar lah, nggak pas banget itu. Makanya jangan ditiru lah. Kayak itu mang masalah pesugihan Gunung Kemukus, cukup saya aja yang menjadikan pembelajaran ya, contoh yang salah itu ya. Cuma itu ya, jangan sampai mengikuti jejak saya. Iya. Gitu. Jadi apapun pesugihannya Itu pasti tetap, akhirnya nggak pernah enak ya. efeknya tetap jelek ya, efeknya nggak baik ya. Kapan terakhir ketemu Mbak Sekar? Tahun 2022. Udah sekarang nggak pernah ketemu lagi. Udah nggak ketemu, cuma paling Sapa-sapa di WA. sapa-sapa ya. Cuma itu doang. Masih tetap kaya sampai hari ini. Masih kaya dia, masih kaya. Karena suaminya mungkin itu. Mungkin dari faktor suaminya. Dan si makhluknya masih tetap datang. Saya udah nggak. Masa bodoh. Setelah saya udah pengen yang jalan yang benar, saya udah masa bodoh ya. Oke. Tapi dia menyangka, si Mbak sekarang menyangka itu Mas Surya yang datang kan? Iya. Sampai sekarang. Waktu terakhir dia Mbak Sekar udah mulai ngomong nggak datang, nggak main sini lagi. Udah saya nggak pengen main. Nggak sempat dibongkar. Nggak, saya Kasih sampai tahu. sekarang nggak bongkar. Saya nggak bongkar. Mungkin Nggak. kalau dibongkar kaget Oh juga deh. iya, itu privasi. Kasihan dia juga. Ya. Biar dia udah mulai menikmati ya. Lagian dia udah nikah resmi lah. Nah, Sobat Malam Mencekam, itulah kisah yang paling menarik ya. Ini kisah nyata dan diceritakan langsung oleh pelaku juga. Iya. Intinya jangan diikuti pesugihannya. Iya. Akhirnya memang tidak pernah bahagia gitu. Apapun pesugihannya akhirnya tetap nggak bahagia. Selalu tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari godaan dunia yang begitu menggoda ya. Ya. Terima kasih Mas Surya. Kita Ya. jumpa lagi di video selanjutnya dan Sobat Malam Mencekam, Mang Ai dan tim undur diri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.